Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kita akan mengadakan ibadah rumah tangga. Mari bersama-sama kita berdoa, minta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Baik saudara, kita akan mulai ibadah kita dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 240A, bait yang pertama dan yang kedua. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku pada indah indah selai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan aku, domba bina yang sesat, untuk membela diriku, dipikulnya salib berat. Kita berdoa. Bapa Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih karena Engkau ya Tuhan sudah memberikan kesempatan kami untuk mengadakan ibadah rumah tangga pada malam hari ini ya Tuhan. Biarlah ibadah rumah tangga ini boleh terjadi dalam kuasa Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Haleluya, amin. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lebih dulu kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 260. Dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Memerangi gelap kemiskinan, menyinarkan terang keadilan, datanglah kerajaanmu. Di lautan, di gunung, di ladang, dan di bandar, di pasar, di jalan,
kerajaanmu. Kita berdoa saudara. Bapa Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami percaya kerajaan-Mu makin kuat, makin luar biasa. Kerajaan-Mu semakin kokoh, kerajaan-Mu kekal adanya. Untuk itu Tuhan, kami anak-anak kerajaan memohon kepadamu, taburi kami dengan firman-Mu. Kami membuka hati, pikiran, roh kami untuk firman-Mu. Biar firman-Mu ditaburkan dalam hidup kami, dan kami boleh terus diperbaharui sebagai manusia baru. Terima kasih yang diciptakan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bapa, bersabdalah di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara, kita buka firman Tuhan dari kitab Galatia pasal yang kelima. Kita baca ayat 1 sampai dengan yang kelima. Galatia pasal yang kelima ayat 1 sampai yang kelima demikian. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan diri, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Galatia ini, jemaat Galatia, ya, di situ ada dua pesan. Yang pertama, saudara, bahwa kita yang sudah ditebus dari dosa oleh kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, yang sudah dijadikan menjadi ciptaan baru, untuk itu diminta untuk tidak lagi dikenakan kuk perhambaan. Artinya kita tidak terikat lagi dengan dosa-dosa masa lalu, ya. Baik dosa kebencian, dosa perzinahan, dosa mabuk, dosa bohong, ya, dosa kekerasan, dosa fitnah dan sebagai bentuk dosa itu harus ditinggalkan. Ya, jangan kita jadi seperti orang bebal. Maaf ya, firman mengatakan anjing kembali kepada muntahnya, babi kembali kepada kubangannya. Jangan sampai itu terjadi. Kita harus terus diperbaharui dan meninggalkan manusia lama kita. Tetapi saudara-saudara, di Galatia ini ada orang-orang yang mempengaruhi jemaat Tuhan, yang dimana mereka seolah-olah kalau mereka mau jadi pengikut Yesus, mereka harus Yahudi dulu, yaitu harus sunat dulu, ya. Nah, jadi berarti dia kembali kepada hukum Taurat lagi, yang sebenarnya kita sudah tidak terikat lagi, saudara. Maka tadi Paulus katakan, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, kamu sama sekali tidak akan berguna, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jadi kita nggak perlu, yang sudah sunat ya sudah, yang tidak sunat yang tidak sunat. Yang Paulus juga katakan bahwa soal sunat dan tidak bersunat tidak mempunyai arti, ya. Yang penting adalah jadi ciptaan baru. Yang penting adalah iman di dalam Yesus Kristus dan di dalam cinta kasih Tuhan. Itu saja, cukup, ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali bahwa lewat pengampunan Tuhan Yesus terhadap kita, Tuhan sudah memerdekakan kita. Maka tidak boleh lagi kita kembali kepada dosa atau tradisi atau kebiasaan-kebiasaan lama. Ya, saya akan bacakan saudara dalam Efesus pasal yang keempat, ya, ayat 17 sampai 19 demikian firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran, ya. Nah, jadi di situ bahwa
Manusia yang lama adalah manusia yang tidak mengenal Allah, yang mengikuti keinginan dagingnya, yang pikirannya sia-sia, yang tidak memuliakan Tuhan. Tidak bisa seperti itu. Kita adalah manusia yang baru, ya, yang selalu hidup bersama dengan Tuhan, selalu diperbaharui dan selalu ada di dalam hadiratnya Tuhan, ya. Saya akan bacakan saudara dalam Efesus 4 juga ayat yang ke-20 sampai 24, demikian firman Tuhan, ya, 20 sampai 24. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui oleh roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, jadi kita ini sudah menjadi anak Allah, pewaris kerajaan surga, tidak boleh lagi punya cara berpikir yang lama, punya hati yang lama, punya perkataan yang lama. Tapi kita sudah semakin diperbaharui, dibangun di dalam Kristus, dibimbing oleh Roh Kudus. Dari waktu ke waktu semakin serupa dengan Kristus, semakin cinta Tuhan, semakin kudus, semakin mencari Tuhan siang dan malam, dan tidak lagi diikat oleh dosa-dosa masa lalu. Kita harus putus dan terus berjalan, bergerak, maju, berlari, bahkan terbang bersama dengan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Jadi manusia lama kita harus mati di dalam nama Yesus. Maka oleh karena itu, kalau kecenderungan pikiran kita negatif, hati kita negatif, harus diperangi, harus saudara tolak di dalam nama Yesus dan minta diterangi oleh firman Tuhan. Pikiran kita harus diisi oleh firman Tuhan, ya. Maka kita saudara-saudara harus membaca firman Tuhan setiap hari, merenungkan kebaikan Tuhan, merenungkan kasih sayang Tuhan, merenungkan segala pembelaan Tuhan, merenungkan segala keselamatan yang Tuhan sudah berikan, surga yang sudah ada buat kita. Itu yang perlu kita lihat. Setiap hari kita melihat hidup kekekalan, yaitu surga, sehingga kita tidak jatuh di dalam dosa, sehingga iblis tidak bisa menipu kita lagi. Kita terus fokus kepada kehendak Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Oleh karena itu kita harus membuang manusia lama kita. Saya akan bacakan dari kitab Yakobus, saudara-saudara. Yakobus 1 ayat 21, demikian firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 21, ya. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi saudara, semua pikiran yang tidak baik, hati yang tidak baik, ya, amarah, dendam, iri hati, ya, pikiran-pikiran kenajisan harus kita tolak dalam nama Yesus. Itu perlunya kita baca Alkitab, itu perlunya kita doa dan puasa, karena dengan puasa kita belajar mematikan kedagingan kita. Itu perlunya kita menyembah supaya terus kita ada di hadirat Allah, terus Allah mengisi kehidupan kita dengan hatinya, dengan pikirannya, dengan rohnya, sehingga kita semakin hari semakin bisa mematikan karakter lama kita, dan kita semakin bertumbuh di dalam karakter Kristus. Ini yang paling penting saudara-saudara, dan itu saudara akan masuk dalam hari-hari yang berkualitas, hari-hari yang penuh bahagia, hari-hari yang penuh dengan kuasa, ya. Baik, saya akan bacakan juga dari 1 Petrus 2 ayat yang 1. Saudara-saudara, maaf, 1 Petrus ya. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang pertama. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Fitnah buang, dengki buang, munafik buang, hati yang jahat buang, tipu muslihat buang. Kita gak mau lagi dikuasai oleh si iblis, saudara. Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus, yang berkuasa atas hati pikiran roh kita adalah Roh Kudus. Dia yang akan mengendalikan hati kita, dia akan mengendalikan pikiran kita, dia akan mengendalikan roh kita, dia akan mengendalikan segala kebijakan-kebijakan kita, sehingga apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Bapa, karena Roh Kudus ada di dalam diri kita. Karena Bapa, Yesus dan Roh Kudus adalah satu, ya.
Dan tadi dikatakan di situ ayat yang kedua, 1 Petrus ayat yang kedua, 1 Petrus 2 ayat yang kedua, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ya. Jadi yang kita rindukan cuma hal-hal yang rohani. Kita cerita tentang kebaikan Tuhan, kita cerita tentang kasih sayang Tuhan, kita cerita tentang mujizat Tuhan, ya. Kita cerita tentang banyak hal. Ya. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan kita harus diubah dari waktu ke waktu. Kita baca dari 2 Korintus pasal yang ke-5, saudara. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita sudah diperbarui. Dan kita dimanapun kita berada, kita menghadirkan hadirat Allah. Dimanapun kita berada, kita bersama dengan Allah. Jangan kita alim di gereja, di luar gereja kita berantakan. Lebih jahat daripada orang-orang dunia. Gak boleh seperti itu. Ya, karena keberadaan kita mewakili nama Kristus, maka kita disebut Kristen. Artinya pengikut Yesus. Ya, jangan nama kita cemar. Nama kita justru membuat Kristus dihina oleh perkataan kita yang hina, oleh pikiran kita yang hina, ya, oleh tingkah laku kita yang tidak sesuai dengan firman. Jadi mari kita belajar untuk menghidupi hidup kita dengan kuasa Roh Kudus, dengan firman Tuhan, saudara. Ya, kita harus semakin bertumbuh dalam Tuhan setiap hari. Maka kita harus punya komunitas, ya. Kita harus punya komunitas sel, ya. Ada grup doa, ada grup baca Alkitab, ya. Ada sharing firman Tuhan. Keluarga lepas keluarga bercerita tentang firman Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan, ya, itu luar biasa dan itu harus kita ciptakan, ya, dan mengisi sekali lagi hati dan pikiran kita dengan hal-hal yang rohani. Dan dimanapun kita berada, kita bersama dengan Tuhan, dan dimanapun kita berada, kita adalah saksinya Tuhan. Hidupnya bersih dan tidak penuh dengan kepalsuan dan kejahatan. Hatinya bersih sehingga Tuhan mau bertakhta di hati kita. Karena bersih, ada kekudusan. Tidak hidup dalam amarah, tetapi di dalam damai sejahtera. Tidak hidup dalam dendam, tapi hidup dalam pengampunan dan mengampuni. Mau melayani Tuhan dengan kerendahan hati, bukan minta pujian. Ya, kerendahan hati dan kekudusan. Ya, oleh karena itu kalau kita bersikap seperti itu, makin hari kita semakin mempunyai buah-buah Roh Kudus, ya. Baik kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan sampai di penguasaan diri. Karena apa, saudara-saudara, seringkali kita gak menguasai diri kita. Tapi ketika kita berserah pada Roh Kudus, Dia akan membimbing kita untuk kita bisa menguasai diri kita, untuk kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saudara dan saya sebagai manusia baru, mari kita bertumbuh bersama untuk terus merenungkan firman, belajar melakukan firman setiap hari. Tuhan memberkati. Amin. Saudara, kita responi firman Tuhan dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 340. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjurkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan, harinya inilah, dan biar tak terbilang pasukan
berkuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau tegak. Kita berdoa saudara. Bapa Tuhan Yesus dan Roh Kudus, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berikan kami hati yang lembut untuk menyerap firman Tuhan. Jauhkan di hati kami hati yang keras. Terima kasih Bapa. Ajarkan kami untuk sujud tunduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Untuk mendengar pengajaran, menerimanya dengan sukacita, dan memerangi segala kedagingan kami. Sehingga hidup kami semakin kudus, hidup kami semakin rohani. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk seluruh majelis dan jemaat GKU Kristus Raja dimanapun mereka berada, Engkau berkati, lindungi mereka, jauhkan mereka dari COVID atau juga Omikron, jauhkan mereka dari celaka, kebangkrutan, kehancuran, perkelahian. Kami tolak semua dalam nama Yesus. Bapak KB Manik yang sedang sakit di rumah sakit Jamah, sembuhkan dia, kuatkan dia Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga ya Tuhan hari ini kameramen, song leader maupun juga organis yang melayani, semuanya Engkau berkati. Terima kasih Bapa, dan biar firman-Mu menyerap dalam kehidupan anak-anak-Mu. Seluruh komisi-komisi yang ada Engkau berkati, mulai dari sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum ibu, kaum bapak maupun juga lansia, untuk bertumbuh kuat, baik majelis pengurus dan juga jemaat. Komisi musik gereja, komisi diakonia, pedakem, komisi pekabaran Injil, dan juga diakonia ya Tuhan, serta pembangunan Pak Tok, Bu Sri, dan juga Bu Dewi, semuanya Engkau berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus dan Roh Kudus. Kiranya Engkau bekerja lebih hebat di GKU Kristus Raja, dan banyak jiwa-jiwa Engkau bawa ke gereja ini ya Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang belum terpelihara, bawa ke gereja ini untuk kami layani. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan Yesus, Indonesia berkati supaya menjadi negeri yang shalom. Terima kasih, berkati presiden kami dan seluruh aparat pemerintah yang ada untuk memimpin Indonesia dengan kejujuran. Terima kasih. Ini doa kami yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita akan berikan syukur kita kepada Tuhan dalam bentuk persembahan dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 288 bait yang pertama. Persembahan bawalah, diterusnya jiwa raga, maka puji namanya, puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Bapa Tuhan Yesus dan Roh Kudus, berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan, yang membawanya ke gereja, ataupun tangan-tangan yang belum sempat memberikan. Biar ya Tuhan semua persembahan hanya untuk kemuliaan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terpujilah Engkau, haleluya, amin. Kita akhiri ibadah ini saudara dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 34. Salib Yesus di Kalvari, musnahkan dosaku yang keji. Oleh darahnya aku bersih,
diam di dalamku. Sungguh ku selamat, ku ditebus. Puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kehidupanmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Ya, shalom, Tuhan berkati kita semua. Amin.